kemarin kita udah bahas tentang daripada ilmu tajwid. Apa sih yang dinamakan dengan ilmu tajwid? Nah, ada tajwid menurut lugah, ada tajwid menurut istilah. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, dia sudah tahu akan ilmu tajwid, maka harus bagus bacaannya. Nah, kemarin udah dibahas tentang tajwid menurut lugah, yaitu al-ityanu bil jaidi, yaitu mendatangkan kebagusan. Jadi apabila antum sudah mempelajari ilmu tajwid, berarti bacaan Al-Quran harus bagus, harus sesuai dengan ilmu tajwid. Dan menurut istilah, sesuatu ilmu yang mempelajari tentang daripada hak-haknya, mustahaknya daripada sifat tarqiq, tabkhim, mad, dan lain sebagainya. Itu kita harus memahami daripada urutan-urutan hukum-hukum di dalam ilmu tajwid itu sendiri. Nah, alhamdulillah nih, di Iqra 3 itu sudah memasuki daripada hukum mad tabi'i, sudah yang di akhir, sudah waw mati. Dan huruf mad tabi'i itu ada 3. Ingat, yang pertama huruf a, alif, yang kedua ya, yang ketiga waw. Dan apabila alif mati, berarti sebelum alif mati sebelumnya berbaris fathah. Yang kedua huruf ya, sebelum ya mati berarti barisnya sukun. Nah, yang terakhir huruf waw, sebelum waw mati berbaris bisa sukun do ya. Jadi itu harus ini buat penjabarannya juga. Jadi jangan sampai keliru. Nanti begitu ada di tengah ayat, ketika akan dikasih pertanyaan harus bisa dijabarin. Nah, itu tentang ilmu tajwid. Kalau ilmu talaqi lebih kepada penjabaran dan pengucapannya pas. Tidak boleh ada yang kurang. Kalau ilmu talaqi itu lebih halus lagi, lebih masya Allah, lebih pas. Udah benar-benar orang yang menguasai ilmu tajwid dan pengucapannya itu udah fasih. Jadi benar-benar pengucapannya jangan sampai kalau dijabarkan dengan pengucapan itu melewati daripada hembusan napas itu, jangan sampai kalau dilembarkan itu sampai keluar napas untuk si benda itu sendiri. Jadi benar-benar rapih kalau udah punya ilmu talaqinya. Nah, ini kita masih dasar, alhamdulillah dikit-dikit kita pelajarin tentang keutamaan di dalam ilmu tajwid. Yang pertama itu menurut lugah tadi al-ityanu bil jaidi, yaitu maknanya mendatangkan kebagusan. Menurut istilahnya sesuatu ilmu yang mempelajari tentang hak-haknya daripada ilmu tajwid, daripada sifatnya, tabkhim, tarqiq, dan nanti ada mad, hukum-hukum mad. Itu jadi semuanya ada di dalam ilmu tajwid, harus dijabarkan perlahan satu-satu nanti. Nah, yang pertama kita akan memasuki yaitu hukum nun mati dan tanwin. Nah, ini memang papan tulisnya nggak ada. Jadi saya hanya bisa menjabarkan dengan kata atau ucapan. Insya Allah nanti sekarang saya jabarkan, nanti minggu depan harus ditulis. Tetap saya akan jabarkan. Yang pertama yaitu hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin, apa sih nun mati itu? Nun mati bisa dikatakan juga atau nun sukun. Apabila nun mati berbaris sukun, berarti nunnya mati. Tanwin yaitu fathatain, kasrotain, domatain, itu tanwin. An, in, un gitu.
Jadi hukum yang pertama yang dijabarkan yaitu hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu idhar. Allah, idhar. Apa idhar? Idhar menurut Allah al-bayan. Al-bayan maknanya jelas. Dan huruf idhar itu ada 6. Hamzah, ain ha, ghain kha. Hamzah, Ain ha, ghain kha. Jadi apabila nun mati dan tanwin menghadapi huruf izhar yang 6, maka harus dibaca jelas apanya? Jelas suara nun mati dan tanwinnya, enggak menggunakan dengung. Suara nunnya dan suara tanwinnya itu jelas, enggak bercampur dengan yang lain. Nah, nanti ada contohnya tuh. Apabila nun mati dan tanwin menghadapi huruf 6, contohnya nun mati bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Man, amana. Man, suara nunnya, n-nya jelas. Man, amana. Enggak ada dengung, enggak ada. Enggak ada. Nanti itu masuk di dalam, kalau menggunakan dengung masuk dalam hukum ikhfa. Beda nanti. Dan hurufnya harus sesuai juga dengan huruf ikhfa nanti. Nah, sekarang ini kita mempelajari tentang hukum idhar. Harus jelas, suara nun dan tanwinnya jelas, tidak menggunakan dengung, tidak disertai dengan dengung. Contohnya kalau tanwinnya, contoh aliman hakimah. Aliman hakimah. Atau yang lainnya di dalam Iqra 6 juga udah banyak. Jadi banyak sekali contoh-contoh tanwin menghadapi dengan yang 6. Jadi apabila nun mati dan tanwin menghadapi huruf ijhar, syaratnya itu harus dibaca jelas, jangan sampai keliru. Nah, nanti contohnya antum dilihat di Iqra udah banyak. Contoh yang tadi nun mati menghadapi huruf yang 6, ada man amana atau alimun hakim. Itu jelas, alimun hakim. Jadi bukan alimun tapi alimun hakim. Domatainnya bertemu dengan huruf ha, harus jelas. Nah, nanti boleh tuh ditulis di buku, kasih contoh 1, 1, 1, nun mati 1, tanwin 1 dari huruf yang 6, setor sama anak. Jadi boleh. Oh ya, misalkan ijhar huruf yang kho ketemu nun mati, contohnya begini saat bacanya. Nanti kasih pada saya satu contoh bacaan. Yang kedua, tanwin menghadapi huruf yang 6 juga. Tanwin tadi udah jelas, tanwin yaitu fathatain, kasrotain, domatain. Bebas, yang penting ketemu dengan huruf yang 6, huruf id. Nah itu, ingat sekali lagi, idhar menurut logo al-bayan artinya jelas. Jelas apanya? Jelas bacaannya, jelas suara nun dan tanwin pengucapannya. Apabila menghadapi huruf yang 6, huruf ijhar, maka pengucapannya harus jelas, jangan bercampur dengan dengung. Jadi benar-benar
jelas suara nun mati dan tanwinnya. Itu syarat daripada hukum idhar. Nah, nanti masuk lagi ke hukum idgham. Jangan dulu kita masukin, kenapa? Kalau antum belum paham di idhar, lebih baik antum pahami dulu idhar. Apa sih idhar? Itu harus bisa dijabarkan dan pengucapannya harus pas. Jadi suara nun dan tanwinnya harus jelas, jangan menyertai dengan dengung. Contohnya tadi, man amana, alimun hakim. Nggak ada ma, nggak ada, tapi man atau alimun hakim gitu. Jadi begitu nanti ada di potongan surah atau ayat-ayat di tengah-tengah Al-Quran, saya bakalan tes antum ketika udah baca di Iqra 5, Iqra 4, Iqra 6. Saya akan tanya, begitu antum baca, saya akan masukin tuh hukum-hukum ilmu tajwidnya. Kalau ini masukin di hukum apa gitu. Jadi untuk dipraktekkan secara langsung boleh seperti itu. Jadi kalau udah masuk di Iqra 5, Iqra 4, Iqra 6 itu udah masuk ayat. Jadi ilmu tajwidnya udah benar-benar kepake. Contohnya itu tuh di ujung. Udah sempurna banget. Udah benar-benar ayat. Jadi udah masuk dalam ilmu tajwid yang benar-benar harus sudah diterapkan. Nggak boleh Iqra 6 baca sepotong-sepotong. Contohnya mukhtalin fakhur. Nggak begitu udah Iqra 6 itu udah ajib, udah mukhtalin fakhur. Udah pas karena udah potongan ayat. Wa qasid fi masyika wa bud. Nah, bud itu bo sama bo bukan masuk dalam hukum kola-kola, baik-baik. Ntar karena bubo jadi begitu, enggak, bukan, tapi bo sama bo itu bukan bagian daripada huruf kola-kola. Nah, pelan-pelan baik, nanti sedikit demi sedikit masuk hukumnya. Nah, yang pertama di dalam ilmu tajwid itu masuk dalam bab hukum nun mati dan tanwin. Itu dulu yang kita harus pelajari. Nah, kalau itu udah dipahami, yang keempat idhar, idgham, iqlab, ikhfa, baru masuk nanti bab yang lainnya. Nah, yang pertama itu tadi hukum idhar dulu kita kuasain pelan-pelan. Nanti masuk lagi ke hukum idgham di bab nun mati dan tanwin, yaitu bab idgham. Nanti beda lagi penjabarannya. Ada pertanyaan di sini untuk hukum nun mati dan tanwin yang pertama yaitu idhar? Jelas ya? Mungkin ada pertanyaan? Akbar? Jadi apabila nun mati dan tanwin menghadapi huruf yang 6, berarti harus dibaca jelas apanya? Jelas bacaannya, yaitu nun mati dan tanwin. Nah, harus ada suara N, nggak menyertai dengan dengung. Nah, hurufnya tadi 6 apa aja? Bisa diingatkan? Hamzah, ain, ha, ghain, gha. Itu harus di luar kepala tuh. Nanti saya akan kasih pertanyaan terus setiap kali baca. Saya bakal ulang-ulangi hukum-hukum di dalam ilmu tajwidnya dan huruf-hurufnya beserta dengan contoh bacaannya. Jadi begitu antum udah tahu, antum harus bisa menjabarkan secara jabarannya, maknanya, huruf-hurufnya, dan contoh daripada hukum bacaan itu sendiri. Jadi jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran bisa jabarin tapi pengucapannya salah, jangan juga. Jadi begitu menjabarinya bisa, pengucapan suara bacaannya itu juga harus benar. Nah, itu udah masuk tadi. Ini bagus, udah bisa dikatakan ilmu talaqi, penjabaran secara ilmu tajwidnya benar, hukumnya dan pengucapannya benar juga. Jangan bisa jabarin tapi pengucapannya salah. Gitu. Banyak orang juga yang seperti itu.
Kadang bacanya bisa, tapi tadi bacanya pas, tapi menjabarinya itu masuknya hukum apa? Nggak tahu. Banyak yang gitu. Jadi hati-hati. Jangan sampai begitu kita baca Quran nggak menggunakan ilmu tajwid, bukan dapat pahala tapi dapat laknat. Itu yang kita khawatir. Jadi benar-benar harus dipahami untuk di dalam kita mempelajari ilmu tajwid. Gitu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi langkah demi langkah kita dari rumah semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita minimal kita menggugurkan kewajiban kita nih untuk ilmu Allah. Masalah kita mau paham kagak balik lagi pada Allah. Itu. Karena kita itu memang berharap pada Allah apabila kita niat ibadah ya benar-benar karena Allah, jangan ada niat lain. Kalau kita niat karena Allah, insya Allah maka hati kita nanti diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf Bang ini. Kalau ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau salah itulah kebodohan saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.